Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Lukman selaku dosen pengampu mata kuliah ini, serta rekan-rekan mahasiswa yang kami hormati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan laporan kemajuan proposal kami yang berjudul Implementasi Teknologi CCTV Terintegrasi Mendukung Keamanan Perusahaan atau Instansi serta Pencegahan Kriminal dan Pelecehan Gender menggunakan teknologi IoT dan cloud untuk lingkungan kerja aman dan inklusif. Nah, sebelum kita mulai, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Jadi kami dari kelompok 4 yang beranggotakan pertama ada Ade Septian Putra dengan NIM 2310101022. Kemudian saya sendiri Pajari Kayuna dengan NIM 2301111018. Lalu ada Cahyo Kurnia Sandi dengan NIM 230111101095. Nah, mari kita langsung saja masuk ke presentasi dari laporan kemajuan ini. Baik, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa judul laporan kegiatannya adalah implementasi teknologi CCTV terintegrasi mendukung keamanan perusahaan atau instansi serta pencegahan kriminal dan pelecehan gender menggunakan teknologi IoT dan cloud untuk lingkungan kerja aman dan inklusif. Nah, kita masuk ke pendahuluan. Nah, keamanan di tempat kerja adalah dasar lingkungan produktif dan inklusif. Dengan rasa aman, karyawan dapat bekerja optimal dan inklusivitas terwujud melalui perlakuan yang setara bagi semua individu. Teknologi CCTV berperan penting dalam mencegah kriminalitas, pelecehan, dan ancaman keamanan dengan menyediakan pemantauan real-time, bukti visual, dan efek pencegahan bagi pelaku kejahatan. CCTV meningkatkan rasa aman, membantu penegakan hukum, dan mendukung terciptanya lingkungan yang lebih aman dan kondusif. Nah, selanjutnya ada latar belakang di mana tantangan keamanan di tempat kerja terus meningkat, baik dari segi ancaman kriminalitas maupun isu pelecehan yang sering tidak terlaporkan. Dalam konteks ini, integrasi teknologi CCTV mendukung upaya pencapaian tujuan dari SDG, khususnya pada aspek kesetaraan gender, pekerjaan layak, dan penguatan kelembagaan yang tangguh. Nah, untuk tantangan keamanan di tempat kerja ada dua. Yang pertama adalah peningkatan ancaman kriminalitas di tempat kerja, kemudian masalah pelecehan gender yang sering tidak terlaporkan. Selanjutnya ada relevansi dengan SDG atau Sustainable Development Goals. Nah, di sini ada tiga. Yang pertama ada SDG 5 yaitu kesetaraan gender, SDG 8 pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, kemudian SDG 16 perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh. Selanjutnya adalah tujuan implementasi teknologi CCTV, yaitu memastikan pengawasan yang lebih efektif dan rasa aman bagi karyawan, terutama perempuan di tempat kerja. Selain itu, penerapan ini mendukung kebijakan yang inklusif dan adil, sejalan dengan prinsip keamanan global dan berkelanjutan. Relevansi dengan tujuan penurunan indeks kriminal dan pelecehan gender, yaitu meningkatkan pengawasan dengan akses jarak jauh, memperkuat rasa aman bagi karyawan, terutama perempuan, mendukung kebijakan kerja yang inklusif dan adil. Nah, di samping ini ada peringkat Indonesia dalam Indeks Perdamaian dan Keamanan Perempuan Global, yaitu Indonesia berada di tingkat 84 dalam Indeks Perdamaian dan Keamanan Perempuan Global. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Cahyo. Saya serahkan kepada Mas Cahyo. Baik, terima kasih rekan-rekan semua yang sudah membantu menjelaskan. Di sini saya akan meneruskan di mana membahas tentang teknologi yang digunakan ya. Dalam eh, kegiatan kita kali ini, teknologi yang digunakan adalah teknologi yang memungkinkan sistem CCTV berbasis IoT untuk menawarkan fitur yang lebih canggih ya. Lalu seperti contohnya adalah diakses dari jarak jauh serta pemantauan secara real time. Implementasi teknologi ini juga memberikan efisiensi dalam pengawasan serta menciptakan solusi keamanan yang lebih adaptif di era digital.
Adapun beberapa contoh implementasinya adalah seperti sistem CCTV berbasis IoT sendiri adalah kemampuan konektivitas melalui cloud server, lalu akses dan pemantauan secara real time. Lalu untuk contoh implementasi yang kita lakukan adalah menggunakan perangkat hik vision dan teknologi sejenis untuk pengawasan terintegrasi. Lalu untuk metodologinya di sini eh, kita memakai metodologi mengukur efektivitas implementasi terhadap CCTV itu sendiri, yang mana melakukan pendekatan beberapa pendekatan seperti studi kasus, yang mana di sini kita masukkan sebagai studi literatur ya di dalam grafik di samping. Itu lalu ada desain desain CCTV di mana kita juga melinearkan dengan eh, untuk fungsi di lapangan serta wawancara dengan pemangku kepentingan di mana kita dapat menemukan hasil desain sistem yang cocok untuk setiap lapangan yang mungkin kita pakai. Lalu ada uji, ada analisis sebelum dan sesudah penerapan menjadi dasar evaluasi. Dan di sini diagramnya adalah implementasi dan uji coba serta pengumpulan data dan analisis. Lalu step yang paling terakhir di mana kita bisa menciptakan poin yang em, kita tuju ya, itu sistem yang mana menciptakan lingkungan kerja yang aman dan inklusif. Adapun beberapa penjelasan untuk setiap step pada studi literatur serta desain CCTV dan uji implementasi dan uji coba serta pengumpulan data dan analisis di sini em, sebenarnya sudah tercantum ya di dalam makalah yang kita yang kita susun, yaitu di sini uji melempet studi literatur itu sendiri mencakup kita pembacaan referensi seperti jurnal dan beberapa karya tulis lainnya yang memang bisa diandalkan untuk kita menjadi bahan daripada kegiatan kita kali ini. Lalu desain CCTV juga kita merancang di sini sesuai dan harus sesuai dengan topologi ataupun sesuai dengan kriteria kondisi di lapangan. Lalu implementasi dan uji coba kita lakukan penerapan, pengaplikasian serta uji coba atau try di lapangan. Lalu ada pengumpulan data dan analisis. Di sini kita akan melihat hasil sebelum dan sesudah yang kita aplikasikan. Lalu kita menganalisis beberapa aspek yang mungkin seperti tingkat keamanan di dalam pekerjaan ataupun di dalam pendidikan, karena memang skop kita untuk penempatan di sini banyak sektor ya, seperti di dalam sektor pendidikan, pemerintahan, serta mungkin industri. Lalu evaluasi dan rekomendasi di sini juga eh, pastinya akan harus dapat dukungan dari pihak-pihak eksternal, di mana baik dari dukungan secara saran multi multi saran yang memang bisa kita lakukan untuk mengevaluasi dari kegiatan kita kali ini. Lalu untuk step selanjutnya di sini kita meng- dampak ya, dampak di sini adalah sesuatu yang dari program kita, dari kegiatan kita itu memberikan dampak langsung kepada lingkungan gitu. Jadi pada dasarnya eh, di sini kita lebih menekankan masyarakat lokal ya yang pertama ya. Jadi meningkatkan akses informasi serta peluang ekonomi digital di mana dari kesempatan untuk menjamin sebuah tempat pekerjaan yang aman, ini juga dapat menjadi peluang bertumbuhnya sebuah ekonomi di daerah tersebut.
Begitu. Lalu yang kedua di sini mengembangkan kegunaan CCTV secara optimal kepada masyarakat, di mana yang seharusnya tadinya hanya sebagai kamera pengaman, tapi ini juga ternyata mempunyai relasi ataupun hierarki yang cukup kompleks, baik dari segi kemajuan di daerah tersebut, keamanan dan kenyamanan dari semuanya pihak. Lalu di sini juga yang tak kalah penting adalah SDGs. Kita juga tetap menerapkan membantu program SDGs ini supaya terlaksana dengan baik, yaitu diantaranya dari kegiatan kita ini ada 4 poin ya yang menyentuh program SDGs, yaitu yang pertama adalah poin kelima, kesetaraan gender. Lalu ada poin 9 di industri inovasi dan infrastruktur. Lalu ada poin 16 perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh. Serta 8 pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Baik, untuk slide selanjutnya di sini akan dijelaskan kepada rekan kita Kak Andi. Waktu dan tempat kita persilakan. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih untuk Mas Fajar untuk pembukaannya dan Mas Cahyo. Berikutnya akan saya lanjutkan untuk metodologi, di mana urutan pertamanya adalah studi literatur. Diawali studi literatur, jurnal dari Sulistyo membahas tentang pemantauan kinerja karyawan dengan CCTV secara online. Artikel ini mengulas pemanfaatan CCTV sebagai alat pemantauan dalam jaringan berbasis online, memberikan insight tentang kelebihan dan tantangan pengawasan digital. Berikutnya, desain CCTV. Langkah berikutnya adalah desain sistem CCTV. Pada tahap ini dilakukan perencanaan menyeluruh mencakup pemilihan lokasi, pemasangan kamera, penentuan area yang harus dipantau, hingga rancangan topologi jaringan yang efisien. Proses ini memastikan bahwa sistem yang dirancang mampu mencakup area prioritas keamanan perusahaan dengan optimal, sekaligus memanfaatkan teknologi terkini untuk mendukung integritas data dan analitik. Pengaturan konfigurasi DVR dan kamera CCTV menggunakan jaringan LAN. Penelitian ini memfokuskan pada pengaturan perangkat keras seperti DVR, kamera, dan jaringan untuk memastikan desain sistem keamanan yang optimal. Berikutnya, implementasi dan uji coba. Setelah desain sistem selesai, proses ini meliputi pemasangan perangkat keras seperti kamera CCTV, konfigurasi perangkat lunak untuk pemantauan, dan pengujian awal guna memastikan semua komponen bekerja sesuai dengan desain. Uji coba ini dilakukan untuk mengidentifikasi potensi masalah teknis, seperti blind spot atau ketidakstabilan jaringan, sehingga sistem dapat disesuaikan sebelum beroperasi penuh. Berikutnya, pengumpulan data dan analisis. Tahap selanjutnya adalah pengumpulan data dan analisis, di mana sistem yang telah diimplementasikan dipantau selama periode tertentu untuk mengumpulkan data yang relevan. Data ini dianalisis untuk mengevaluasi efektivitas sistem dalam mengurangi risiko keamanan, termasuk deteksi potensi ancaman. Selain itu, dilakukan survei atau wawancara dengan pengguna sistem untuk mendapatkan perspektif terkait perubahan keamanan yang dirasakan setelah pemasangan sistem CCTV. Setelah itu, evaluasi dan rekomendasi. Langkah terakhir adalah evaluasi dan rekomendasi, di mana hasil analisis dari sistem yang diterapkan diolah menjadi kesimpulan dan saran untuk pengembangan lebih lanjut. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap efektivitas sistem, termasuk identifikasi kekurangan yang perlu diperbaiki. Rekomendasi yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan kinerja sistem keamanan, baik melalui pembaruan teknologi maupun perbaikan prosedur operasional, sehingga mendukung keberlanjutan dan peningkatan keamanan di perusahaan atau instansi tersebut.
Studi yang dilakukan oleh Universitas Teknologi Yogyakarta juga memberikan rekomendasi terkait optimalisasi sistem CCTV, seperti penggunaan DVR dengan kapasitas besar dan kamera resolusi tinggi untuk mendukung kebutuhan perekaman jangka panjang. Berikutnya adalah topologi. Jadi gambar ini menunjukkan arsitektur sistem CCTV terintegrasi yang menggunakan kombinasi perangkat keras dan jaringan untuk mendukung keamanan perusahaan dan instansi. Sistem ini mencakup kamera pengintainya sendiri, yaitu CCTV-nya, terus network video recorder atau NVR. Setelah itu kita membutuhkan router, terus komputer untuk pemantauan, dan perangkat mobile untuk akses jarak jauh. Jadi di samping ini kan ada gambarnya untuk topologinya. Berikut adalah komponen utama dan fungsinya. Komponen yang pasti adalah kamera CCTV-nya. Kamera ini berfungsi menangkap video dari area yang diawasi dan mengirimkan sinyal ke NVR melalui kabel koaksial. Kamera dapat berupa jenis statis atau bergerak, atau dalam kurung PTZ untuk cakupan lebih luas. Berikutnya adalah NVR atau Network Video Recorder. NVR bertugas menyimpan rekaman video dari kamera CCTV dan mengelola data. Perangkat ini juga berfungsi sebagai penghubung untuk mengalirkan data ke monitor atau jaringan. Untuk yang ketiga adalah router dan koneksi jaringan. Router memungkinkan integrasi antara perangkat NVR dan jaringan internet. Sistem ini memungkinkan akses video secara real-time melalui perangkat mobile atau komputer, melalui koneksi kabel atau nirkabel Wi-Fi. Komputer dan monitor digunakan untuk memantau rekaman atau video real-time dari kamera CCTV tersebut. Komputer juga dapat digunakan untuk mengontrol fungsi kamera seperti zoom, rotasi, atau analisis data keamanan. Berikutnya perangkat mobile. Perangkat ini memungkinkan akses jarak jauh ke rekaman CCTV menggunakan aplikasi khusus. Fungsi ini sangat penting untuk manajemen keamanan yang fleksibel. Oke, sekian presentasinya dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.